Anda kalau para penonton masih belum bisa open minded, Waduh. belum bisa menerima pendapat-pendapat orang-orang makhluk ini, tolong lebih baik tidak ditonton. Mulai sok. Sok. Nges pe. Nges. Salah. Nah, pembukaan P anjing. Pembukaan apa Assalamualaikum. Sekarang masih seperti itu, Bray. Kan pembukaan apa Assalamualaikum. Milenial. Konsentrasi, mana konsentrasi? Konsentrasi. Anda diam. Pembukaan P. Islamnya di mana? Islamnya mana? Ya kafir. Hah? Ini komdit itunya Nyebut. Hah? Komdit itu pengalaman komdit. Tong jadi komdit. Sok atuh. Aya teh kan kita baru mulai videonya. Orang teh mulai video semenjak pandemi nya. PSBB, pegawaian, kerjaan kita setiap hari di rumah gitu. Ini apa? Lanjut. Nah, Sorry. gimana nih selama PSBB marane teh gawe naon gitu. Apakah kan ibu ramanya kalau saya gitu, kalau aku, kamu ya. Kalau orangnya kalau PSBB kayak gini teh di rumah gitu. Lebaran juga nggak pulang gitu. Nah, Iya. Di rumah. Di rumah aja kan. Hashtag di rumah aja PSBB. Ini tapi kumpul-kumpul, Di rumah tapi nggak pulang. Ini ngapain? Ini kan ini walaupun ini kosan tapi sudah saya anggap sebagai rumah. Oh. Jadi di rumah tapi nggak pulang. Hashtag di rumah aja. Cocok. Nah kan saya nggak pulang gitu. Nggak pulang ke Pelabuhan Ratu, nggak lebaran, nggak silaturahmi sama keluarga. Nah kalian gimana gitu? Selaku anak rumahan yang manja gitu. Ya pulang ke rumah itu buat apa gitu? Ya coba. Ya. Nah, kan agak. Nah, coba cerita. Cara PSBB ngapain gitu? Kalau ke rumah kangen sih, lebih ke ya, orang tua nyuruh pulang gitu kan. Lebaran di mana? Saya juga ada orang tua di kosan. Oh iya, orang tua itu. Orang tua itu. Orang tua lebal. Iya. Jadi Beda ini. Orang tua ini ya, yang memelihara aku. kayaknya orang kedengeran ya, Bos. Tekadengnya pasti. Kadangnya. Mas, makanannya Lebih mas. ke Mas jangan dihabis sendiri, Mas. Mas. apa? Sok. Korek dulu. Korek kita mana? Korek kita. Ajaib. Datang dari mana itu? Korek yang tadi. Ya lebih ke orang tua sih nyuruh. Masa lebaran di sana katanya kan kuliah libur. Tapi kan PSBB. PSBB kapan? Oh, susah juga ya PSBB di Indo gitu ya, nggak jelas. PSBB yang saya lihat mah pagi sih. Kalau malam-malam kan saya pulang waktu itu jam 1 nggak ada. Pagi ada yang jaga, malam nggak ada yang jaga. Iya. Ya capek lah, yang digederkan gitu. Nah, itu mungkin pulang disuruh orang tua gitu, kalau yang lain gitu. Pulang nggak? Boleh nggak? Jauh. Tiap hari gue pulang, Bang. Oh, Pasti. Ya udah sih. Berarti yang otomatis pulang mah maneh Ya. si Bismo Sama orang. Nah ini Garut Pride itu mah ya. Ya kalau aing pasti pulang aja jelas. Nah pulang kan ada si kalau si Aboy mah gitu disuruh sama orang tua gitu pulang. Kalau orang sih, kalaupun gak disuruh ya mau pulang tetap. Karena ya kota kelahiran malas, mana mau sih dilupain. Anjay. Apalagi rumah sendiri gitu. Apalagi di sana masih ada keluarga yang lengkap. Anjay. Mana suami istri menunggu. Ya, enggak sih. Oh, Enggak ada. Mana sendiri nggak pulang? Enggak. Kenapa? Enggak. Mematuhi PSBB. Bukan. Dia kalau pulang jauh, Pak. Jauh. Disclaimer ya, saya di sini
aing di sini bukan berarti melanggar PSBB, Nah. tapi sebelum PSBB orang udah pulang. Oh, iya. Orang sih bukan mematuhi PSBB tapi bagus juga sih mematuhi PSBB gitu. Ini siapa yang nonton? Mati. Kami CS nih. Kita dulu ya. Mandan. Bukan saya terlalu mematuhi PSBB tapi motivasi saya untuk pulang tuh kurang gitu. Soalnya ya di rumah juga nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya tuh anak terlantar. Enggak. Ya, nah, kan kita keluar ini bapaknya. Ya nggak ada curhat. Intinya mah nggak ada motivasi buat pulang udah titik gitu. Masih betah di kosan gitu, menyendiri, menulis, berkarya. Wah ini sih panutan sih. Panutan. Promosi dulu dong. Paling santai. Oh iya. Kalau mau baca karya saya itu ada di Storyal itu. Satu judulnya Ramadan Telah Mati, yang kedua itu novela judulnya Manusia Tanpa Sayap. Anjay. Bayar. Promosi. Ini dengerin aing. Sok itu gini we. Kan nih kita baru mulai konten ya mungkin gara-gara PSBB itu. Jadi kita susah ketemu. Pengen nanya aja. Selama PSBB itu ngapain aja sih? Ngapain wae gitu, mana itu gitu. Kalau orang kalau nggak nulis ya nonton film gitu. Nah, makanya nonton film apa naon gitu, apakah badminton, apakah futsal gitu. Tuh sibuk mendirikan negara Islam. Alhamdulillah. Mulia sekali. Mulia gitu. Kayaknya mana yang produktif nih? Coba ceritain. Mau PSBB. Nah, apa? Sibuk. Sibuk naon? Sibuk kenyang tuh, makan terus. Serius nih pas PSBB, kan ini karena ketemu misalkan. Fokus. Ayo. Aku nih ya guys. Sorry ya guys, Gimana mas tuh jadi gimana mas? gimana gitu pas PSBB itu Mas gimana PSBB ngapain aja? mana aja mas tuh? Nggak lihat. Opini yang bagus jawab. Offense. Ampun Pak. Jawa sentris. Dari Sunda semua. Sudah? Ini di Sudah mana? pergi. Itu di mana halaman? Wah Ini di Bandung. Sunda. Sunda. Iya, Sunda. Jawa Barat. Iya, Bapak. Sok itu pas PSBB ngapain aja? Tiduran. Udah skip. No. Kejelas. Gak ada yang menarik. Tidur. Tidur ya? Gua nggak ada yang menang. Harusnya apa kegiatan baca, nonton film, masa sih nggak nonton film nggak baca gitu? Nggak. Nggak tertarik. Nggak tertarik. Coba oh boy. Apa nih? The one and only The Ogo. one and only. What's up guys? Zabil. Coba pas PSBB naon lagi gitu. Kegiatan ada dia naon nggak ada gitu. Ya, sholat. Subhanallah. Alhamdulillah. Baca-baca buku dikit. Dan baca mantra lain. Bukan. Sholat. Salam pakai kue. Mas Jawa, Sok. refill. Oh, kasih. Gimana? Pas Ini. PSBB ngapain aja gitu. Kalau waktu PSBB, ya gitulah. Circular. Tidur. Bangun tidur. Lihat berita terupdate. Makan, tidur lagi. Nonton film nggak? Dikit sih. Dikit. Coba kalau yang lain gitu kan, ini banyak tidur sih ini pemalas. Gak apa-apa. Mereka tuh Pemimpi. banyak mimpi orang. Banyak mimpi. Tetaplah hidup kalau tidak berguna. Iya betul. Mas. Coba kalian berdua gitu. Kalian berdua ngapain aja itu Raka sama Apa tuh? Kalau aing sih ya kayak tadi juga sih sebenarnya udang molor Sajak dan bangun tidur gitu. baca sesuatu gitu kan. Baca apa tuh?
Ya yang jelas bukan WA sih. Soalnya gak ada yang WA sih. Waduh. Curhatan seorang Berat, Bray. berat. Mok, mana Mok? Coba Mok. Ya, orang masih makan, tidur, makan. Kelihatan sih. Pantes sih. Kelihatan sih. Kelihatan. Sehat, jangan sehat. Kelihatan sehat. Sehat. Nutrisinya terpenuhi. Sehat. Mugar, sangat mugar. Udah. Iya, itu sih yang ditekankan menambah makan lagi gitu. Lama di rumah. Ada olahraga nggak? Pantesan. Olahraga nggak? Olahraga tangan. Nggak pantesan. Sekarang kelihatan ini ya. Kelihatan agak kurusan ya. Iya. Agak kurusan ya. Ada ngebatin nggak? Enggak. Diet. Ini sih orang makanya pengen ngumpul, saya pengen bikin konten kayak gitu, pengen ngebahas sesuatu film. Apa nih? Ini apa tuh Human Flow. Udah pernah nonton belum? Udah. 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 Ya. Dah, baru tadi. Hah? Baru tadi. Baru tadi. Anda jujur sekali Pak. Ya. Real. Oh, iya. Ah, Jadi ini teh kita mau bahas film Human Flow gitu, tapi terlalu jujur ini kebongkar gitu, ini skemanya itu. Ya. Gak apa-apa. Ini secara tips ya emang. Nah jadi Slow. kita tuh mau ngebahas film Human Flow gitu. Nah tadinya tuh yang mau nanya-nanya tuh siapa gitu, tapi diem aja. Jadi terlontarkan sama Aing gitu. So aduh kita lontarkan kembali. Plus. Mangga Bapak Raka. Coba jadi host. Oke. So jadi host Jadi tentang Human Flow film. ya tadi kan pembukanya udah beres ya. ya udah Di kesempatan kali ini kami akan Anjing, mau bahas film. Kalian bisa streaming di website bajakan itu lah. Ya. Itu bajakan. Ya kalau Netflix kan perlu bayar itu kapitalis. Curi aja curi. Ya bukannya kita pro bajakan tapi kita nggak punya duit. Ya, Jujur aja udah jujur lah. judul sih. Jujur lah. Oke. Judul filmnya Human Fall. Human Fall. Eh, Fall kan jatuh. Flow. Anda celing jangan digigir ya. Human flow. Human Flow. Fall. Oke, lanjut. Hah? Karena ngomong kok. Ya udah, Gas lah. Stop. Judulnya Human Flow. Dia tuh genrenya dokumenter sih, lebih ke dokumenter. Emang dokumenter sih. Sutradaranya dia tuh orang Chinese ya, tapi dia udah tinggal di Berlin, di Jerman. Nah, yang harus digarisbawahi di film ini yaitu film ini tuh gak kayak kebanyakan film lain gitu. Kalau kebanyakan film yang lain tuh kayak menghibur gitu kan, baik itu sedih ataupun bahagia, hiburan kan. Kalau ini tuh bener-bener ngetuk hati, Gini kan? ngetuk tempat. Assalamualaikum. Gitu kan? Oke, maaf. Terus Film itu kayak apa sih? kayak naon? Menagih empati kita sebagai manusia. Menagih. Kita tuh hidup itu harus ada empati. Kemanusiaannya kredit bang. Ya, itu. Kredit Ya, itu. ditagih. Humanity. Seperti itu. Dan kalau misalkan kalian belum pernah nonton ya, film ini tuh nyeritain, ngeliput si sutradara sama si filmmakernya itu ngeliput krisis pengungsi global. Wih, global. Elit global. Global ya, skalanya global. Udah bukan RT RW desa, enggak, global. Besar ya. Pengungsi RT mengungsi apa? Banjir, Longsor. KRT, bisa kan? KRT feminis, enggak. KRT itu kan? Pikirnya nggak ke sana Ya. tolonglah. Maaf. Seperti itu. Jadi skala pengungsi global. Dan skala yang paling besar di Timur Tengah. Kayak gitu. Oke. Film dokumenter tentang pengungsian gitu. Betul itu.
yang orang lihat tuh di film itu teh nyeritain banyak pengungsi-pengungsi di Timur Tengah, terus yang apa ya, yang diderang masuk, bahkan pembatas negara itu, pembatas kan namanya teh, pembatas bukan sih? Perbatasan negara itu, bordernya itu ditutup gitu, nggak boleh orang-orang yang Timur Tengah itu masuk ke negara yang dituju gitu. Nah itu kenapa sih? Kenapa sih orang ngerti gitu? Apakah orang sebagai manusia yang normal prihatin akan hal itu nya? Kalau orang jadi pemimpin ya, siapa yang masuk gitu? Masuk, ayo negara mana yang lagi susah, ayo sama orang lah gitu. Dirangkul gitu dia. Dirangkul gitu. Kenapa sih negara-negara yang kayak gitu menolak gitu? Itu sih udah masuk ke topik gitu ya. Masuk ke topik. Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Pertanyaan yang bagus betul. Apa nih? Ya, kita ada ya. Kenapa sana lagi? Dari sana sebenarnya ya. Kenapa? Kita dari awal dulu kali ya, biar lebih runtut ya. Ini tuh yang diceritain tuh di film ini, orang mana sih? Warga negara mana? Warga negara apa sih? Warga negara yang dimana negara itu sedang berkonflik, Pak. Iya. Contohnya Palestina, Waduh. Suriah, yang memang konfliknya itu nggak habis-habis sampai Gak sekarang. beres-beres. Kalau itu kalau kamu apa? Kalau kamu kan? Rekam dong. Sampai gitu. Ya. Jadi kan udah tahu sendiri kayak udah pada nonton kan. Konfliknya tuh ada di Timur Tengah. Kebanyakan pengungsi ini tuh dari Irak, Afghanistan, sama Suriah. Mereka melarikan diri dari negaranya yang lagi perang, yang lagi chaos. Mereka melarikan diri ke Turki, lalu nyebrang ke negara tetangganya yaitu Yunani. Dari sana mereka tuh nyari-nyari suaka ke negara-negara Eropa, yang mereka tuh udah anggap Eropa tuh punya harapan mereka buat hidup gitu, kayak gitu. Pindah ke negara lain gitu, mengungsi ke negara lain tuh dia tuh punya harapan buat hidup. Iya. Nah, kan tadi saya nanya itu kenapa negara-negara itu kayak nggak mau nerima gitu, padahal kan kasihan gitu. Ya kalau menurut Aing sih ya, menurut Aing mungkin negara penerima juga punya kepentingan sendiri gitu kan. Mereka punya warga sendiri. Jadi ya daripada misalkan kita peduli sama warga negara yang lain dulu, mending warga sendiri dulu, baru warga yang lain kayak gitu. Nah, Warga sendiri juga belum tentu keurus gitu. ya betul. Nah, orang mau nanya ke satu di sini pendapatnya tentang film Human Flow karya Ai Weiwei ini dari Sujiwo Tejo alias Raihan Muana dari Sukamena. Kemana? Ayo kemana? Identitas, Oh iya, sorry. Jadi pendapat saya kalau tentang film itu ya sedih Pak. Itu orang ini yang ngungsi ini dari negara konflik mau ngungsi ke negara sebelah ini lewat laut Pak. Ada kapal, nggak ada mesinnya. Terbang sampai. Gimana sampai? Di dayung. Dayung capek Pak. Kan Itu laut. Itu laut. Bawa air. Kan kekuatan yang paling besar itu keyakinan. Yang penting yakin aja sampai. Oh. Iya. Nah. Lanjut Pak. Mungkin Anda tuh sedih gitu kan? Sedih lihat. Oh enggak, saya bahagia Pak. Sedih lah. Saya ada orang begitu bahagia. Jangan ditiru ya, kawan-kawan. Ya udah begitulah. Istilahnya ya Anda terombang-ambing di laut itu berhari-hari bayangin. Bantuin dong. Nyasar di Pulau Komodo. Jadi yang Anda sorot itu cara mereka lewat lautnya itu Enggak sih. apa? Ya sebenarnya itu tapi ya. Ya, Betul. Sebenarnya itu. Ya maksudnya
kan nggak pakai yang apa perahu yang lebih Titanic gitu kan. jangan sekarang juga sama ya pakai yang lebih gede lah biar bawahnya banyak terus ada mesin nyampe. Kayaknya suaranya kurang jelas sih. Tapi kan mereka tuh Coba jelasin, orang yang nggak punya penghasilan yang tetap. Jangan Iya. penghasilan, rasa aman buat hidup aja nggak ada. Gimana mereka mau sewa atau beli perahu yang mumpuni? Pertanyaannya itu kan. Pak kan bisa nebeng pak Nebeng kemana? kapal-kapal induk itu pak ada. Dengerin, udah jadi imigran gelap, jadi penumpang gelap. Iya. Pak double. Susah. Ya sekalian dong. Senang berarti Anda? Ya enggak. Mana ada orang. Oh jadi intinya dia kasihan. Ya, sedih ya. Pak, kapal kita pak. Gimana sih? Di sini pasti sedih. Satu lagi. Iya lah. Ya pasti juga sih. Ya kalau yang punya empati pasti sedih. Kita loncat nih ke Mas Oboy. pria di sini. Bapak militer. Dari Koramil 305 Cibiru Hilir. Siliwangi. Mas Blonde, sebelum kita lanjut Mas Blonde mundur sedikit. Aku tahu nih, Mang. Mas Blonde mundur sedikit. Anjing Mas Blonde. Hot Blonde. Wah, sahannya luas. Kalau orang sih pertama kali ngelihat film itu ya perasaan orang yang terasa pada saat nonton anjir gila sih gitu. Di saat banyak di sekitar orang itu orang-orang yang mengeluh gitu, yang dikit-dikit ngerasa aduh aku anxiety, aduh aku galau, aduh Paus. gitulah. Paus. Di sisi lain Paus. Hampur ada sih, Biu. Kameranya mati, ayo lanjut, sikat. Lanjut ada. Lanjut. Tanya lagi. Oh tadi. Udah on. Maaf ya tadi kameranya mati. Tadi nanya apa kak? Mas Oboy. Mas kalau tadi. Ini. Oh pendapat. Mulai orang-orang nge-shit ya. Pendapat. Lebih ke Hati-hati ya? review sih, review pribadi yang udah nonton di sini. yang udah nonton. Tadi siapa? Ya jadi yang ngelihat kita gitu di sini banyak yang mengeluh. Di sisi lain di sana gitu saat kejadian pengungsian terbesar di dunia itu, anjir orang merasa gila sih ini gitu. Orang-orang seperti ini bisa bertahan hidup. Di sisi lain mereka pasti stres lah tinggal di tenda gitu. Makanya Tadi yang kenapa yang anxiety itu siapa? ya banyak yang di Indonesia gitu di sekitar saya aku anxiety di aku gitu. Aku bipolar. Dan aku bipolar. Di aku ya nggak di Aku kamu. stres. Itu antitesis dari mana gitu? Waduh. Selasa hidupnya paling menderita, itu anjing. Ya gitu lah. Ya di sisi lain orang dapat banyak pesan gitu dari film ini teh men. Asli men. Gimana men? Kayak kamu nanya lah. Mang Emen. Ya, jadi yang orang lihat gitu antara nasionalis dan humanis itu beradu di situ. Nah, Antara feeling dan rasional tuh beradu. Negara Suriah, negara Palestina lagi perang, warga Palestina pada lari ke Lebanon, ke Jerman dan lain-lain. Di sisi nasionalis kan mereka ya ikut perang lah perjuangin negaranya gitu kan. Di sisi humanis ya mereka ingin hidup, mereka ingin bahagia. Gitu sih kurang tinggal berapa. Pak, kalau anda di sisi mana? Saya Anda di sisi mana? menyelamatkan diri lah. kamu nama kiri. Anda ini yang humanis apa yang nasionalis? Humanis lah. Buka bajunya, Anda militer. Mas. Saya militer. Kenapa militer? Militer itu nasionalis dong. Ada apa dengan militer? Militer itu nasionalisnya. Nasionalis juga perlu ditanamkan nilai humanis. Posisi ini Anda pilih yang mana? Tapi Anda dua-dua. sebentar. Nasionalis itu identiknya harus nasionalis. TNI itu harus nasionalis. Kalau TNI humanis, mereka disuruh nembak ya gak mau. Ya. Bener gak sih? Benar. Kalau lagi tugas ya Pilih. gini. Kalau lagi tugas ya harus profesional. Ya, betul. Ya kalau misalkan tidak bertugas ya harus humanis lah. Karena Nah, humanis itu di dalam diri men. Di dalam Anjay. Ngeri sih. ngeri. Kumaha cek parah nih Saya Bro? salut, saya salut. Gimana? Gimana nih menurut Bapak Big Smoke? Waduh. Om besar. Oh, Mana? Mana Om? Bapak Baymax ini.
Udah diceritain sih tadi sih. Bapak Om. Itu sih ya mana ya? Apa nih? Jelas. Nah, mau ngomong apa Oh sebenarnya? iya. Ya yang saya rasain sih udah nonton film itu ya sama kayak kalian sih. Kerasa banget itu maksudnya empatinya gitu. Apa itu? Anda dia. Ya mungkin kalian kalau yang pernah main game atau nonton film-film yang genrenya tuh post apocalypse gitu kan, yang dimana orang itu kehilangan tempat tinggalnya kan, ada yang jadi nomaden, ada yang pindah-pindah rumah contohnya, pindah-pindah tempat tinggal mungkin kan, atau yang hidup di tenda, ada yang hidup di ya pokoknya mereka itu udah kehilangan tempat tinggal gitu. Nah di saat Anda main game atau nonton film yang itu pasti itu kan entertaining gitu, itu menghibur, itu meskipun kelihatannya menyedihkan begitu, tapi kalau dalam game dan film yang tujuannya menghibur, pasti kalian tuh masih ini cuma film kan, ini cuma game. Oh, berarti Anda terhibur yang bunuh-bunuhan orang itu ya? Enggak mas, saya enggak, saya enggak terhibur. Anda tadi bilang terhibur. Nah, waktu Anda nonton film dokumenter itu tuh ya, itu tuh ada gitu, dan itu tuh dirasain sama orang yang bener-bener orang gitu, orang yang hidup gitu, itu ada di dunia nyata kayak gitu gitu. Dan Agak poin gitu. Terus dan itu yang bikin kita tuh wow, ini bukan hanya sekedar dalam game atau film-film yang fiktif gitu, tapi ini ada di yang kejadian nyatanya seperti ini gitu. Dimana kalian mungkin contoh Marane jalan 60 km, ratusan kilometer, ribuan kilometer cuman buat nyari tempat yang aman gitu. Selama perjalanan kalian pasang tenda. Belum lagi ini di jalan mungkin ada pencuri, di jalan mungkin ada ya kejahatan kan. Mati. Sorry. kameranya ini perlu diganti gitu. Makanya perlu dukungan kalian buat beli kamera baru. Oh iya. Itu sih. Rada cenut. Mati terus. Support us on Patreon. Mati terus. Subret. Lagi enak-enak aja jelasin. Kamera mati. Maaf ya. Ya dukung lah gitu ya. Halus sedikit. sedikit beli kamera gitu. Mana lanjut Tadi mana nih? Ya dari yang tadi orang kasih tahu itu, yang tadi orang cerita ya gimana gitu di saat kalian gitu udah terusir di tempat tinggal kalian udah nggak aman lagi, kalian mungkin kalau pagi-pagi tempat tinggal kalian ada bom gitu kan, dengar suara bom, dengar suara tembakan dari keluarga kalian yang meninggal karena perang, kalian mau gimana? Kebanyakan dari mereka kan pergi dari tempat yang nggak aman itu, dan perjalanannya itu sangat jauh, perjalanan itu sangat melelahkan dan sangat tidak aman. Dan tidak ada garansinya. Nah, Garansi buat aman di sana. iya gitu. Jadi seperti mengadu nasib gitu. Di Padang Mangunajib ini ada gundu ya. Iya kan, apalagi saya yang paling sedih itu kan dari salah satu yang di film itu kan, yang diwawancara itu yang nggak disebutkan namanya, wajah yang diliatin kan, ada temennya kan yang cewek itu waktu dia mau pergi pindah dari Turki ke Yunani kan. Dan iya. Dua temannya itu yang gadis itu kan diperkosa di jalan kan, ya sih sama penyelundupnya yang menyelundupkan mereka pergi dari negara Turki kan. Itu mau jadi pembahasan saya loh padahal. Oh iya. Nah itu Di bawah. di bawah. Iya ya. Nanti saya ngomong apa? Masih banyak. Ya intinya yang saya tekankan itu, jadi yang apa yang kalian lihat di game atau di film-film yang fiksi itu sebenarnya ada itu di dunia nyata seperti begitu. Dan itu menyedihkan sebenarnya. Berarti Anda jangan senang-senang lagi kalau main game. Bukan liburan itu. Sedikit. Apa sih? Kita tuh gak harus juga kaku kayak tiap waktu kaku gitu kan. Bukan kaku, rasa empatinya mana? Itu katanya udah bayangin kalau di dunia nyata ada. Main game lihat orang dibunuh-bunuh masih seneng, bangsat. Anda ini. Mas. Oh berarti GTA haram, PUBG haram. Semuanya ada haram ini. Saya nggak bilang haram. Terus Apa nih? Apa? Kan kalau game itu cuma Saya karya coba fiksi. mengingatkan Iya. atas pendapat Anda tadi. Kalau di dunia nyata itu ada, ya Anda janganlah pakai rasa senang kalau main game bunuh-bunuhan. Pakainya sedih. Anda boleh main, tapi sedih. Oh iya, oke.
main sambil nangis gitu. Ya kan masalah. Bayangkan. Berarti mana harus sedih. Ya. Main game itu yang sedih lah, yang dibunuh anjing orang. Bayangin hidup sedih mulu. Bayangin main GTA nih, set belok salah belok kiri set nabrak nenek set. Aduh, aku nabrak nenek. Makanya jadi Anda di game Aku teratur. depresi. Gara-gara kan kita nabrak Kita harus nenek. bedain mana yang game yang bohongan, mana yang nyata, gitu kan? Nah, Kalau misalkan di game ya sah-sah aja. sah saja. Game Mor, Kurang entertainment. kok ini 0 menit, Mor? Hah? Berangkat. Sorry tadi kameranya memori penuh. Ya. Biasa iseng. Memori penuh ya. Udah ngapusin video baru bisa lagi. lain di Pademan sih Lain pada si koi. Tapi Anak baik, anak baik, anak baik. Dewe ngoge sih jaga uns. sampai mana tadi teh? Sampai oh iya benar. Kita tuh kan tadi lagi bahas review ya. Review dari tiap-tiap orang di sini nih. Tadi udah sampai Big ya, Smoke. apa Big Smoke. Terus debat ke jelas. Haram apa lah? Kita lanjut ke Remy Moore. Oh siap. Kurt Cobain vokal. Professional. Mas Blonde. Iya. Kalau menurut orangnya hampir mirip sama si Big Smoke yang poin terakhir gitu, yang tentang pengungsi yang diperkosa. Jadi kan di situ di film itu nyeritain ada orang cowok tapi di situ teh dia teh nggak dilihatin mukanya, jadi direkamnya dari belakang gitu. Terus dia teh nyeritain bahwa dia teh sama orang-orang yang lain, terus ada wanita-wanita yang muda gitu. Dari negara mana sih teh? Surya. Lagi dari negara Suriah sama keluarganya. Terus wanita-wanita muda tuh diperkosa sama Nunduk. penyelundup. Nah di situ orang rasanya anjir gitu. Ini teh lagi apa ya, lagi tersiksa, lagi bertahan hidup, lagi mencari kedamaian. Di perjalanan diperkosa. Ya, kan gitu nggak ada otak gitu. Itu orang lagi menderita malah dimanfaatkan. Kenapa orang-orang situ kayak laki-laki yang di Suriah nggak ngebela para wanita atau para keluarga yang diperkosa? Ya karena penyelundupnya itu situ punya pistol gitu. Jadi ya mirip-mirip sama ya apa? Lah punya pistol berkuasa gitu. Jadi, Punya kekuatan. Oke. makanya takut gitu. Ada takut gitu ya. Itu sih yang paling mirip situ. Sebelum disiksa sama negara asing udah disiksa duluan gitu. Gitu miris gitu. Dalam perjuangan ada perjuangan gitu, dalam penderitaan ada penderitaan. nilai kemanusiaannya hilang ya. Bukan hilang lagi itu, udah nol besar, harus ngulang itu. Oh, Remedia. Remedial itu. Yang penting enak. Pulang ya. Ya nggak ada otak gitu. Rangkul. Parah sih. Oke. Parah. Itu poin pertama ya, yang review general dari tiap-tiap orang di sini. Nah kita langsung mulai ke lebih spesifik lagi di sini. Kan diperjelas lagi nih. Di film tuh kan dijelasin konflik-konflik di Timur Tengah. Konflik di sini tuh bukan hanya antar negara, antar nasionalisme A sama B, tapi ada juga kelompok-kelompok. Contohnya kelompok yang mengatasnamakan Islam, itu ISIS di sana main. Terus di Kenya ada kelompok Boko Haram namanya. Terus kalau misalkan kita langsung loncat ke Asia, ada nasionalisme dari Myanmar, yaitu korbannya Rohingya. Nah itu. Aing sih mau nanya gimana, tapi dari perspektif pengungsinya. Perspektif jadi seakan-akan kita pengungsi gitu. Ya, kita tuh harus melihat dari perspektif Pengungsi. kemanusiaan, Ah. pengungsi, dan sebagai korban seperti itu. Nah, Gimana nih? Pertama dari Bapak Muhammad. so, ya perspektif Anda sebagai pengungsi gitu. Gantian. Ya dari sini dulu lah, biar runtut. Capek. Saya nih kayaknya udah agak ini nih, terlalu konservatif jadi error. Aduh. Panas. Kompor gas. Kompor gas itu. Anda kompor gas. Gimana? Pertanyaannya tadi kita sebagai korban, sebagai apa? Iya, dituntut Pengungsi. kamu tuh harus
mana itu harus merasakan penderitaannya kayak gimana Sakit pak. Iya ya sakit. Iya pasti sakit. Aku sakit. Ya, Apanya yang sakit? Apanya yang sakit? setan. Ya, jadi kalau saya sebagai Fungsi. pengungsi itu ya otomatis saya bingung saya ini yang mana. Kan Sama itu. Kita kabur, berarti kan kita sudah tidak mau mengaku dari negara asal. Kita pergi ke sana tidak diakui. Nah terus kita orang mana pak? harapannya gimana harapannya Keamanan, pendidikan, apa segalanya itu tidak terjamin pak. Kalau harapannya ya nggak usah ada konflik sebenarnya. Kalau harapan saya nggak usah ada konflik biar saya nggak usah kabur-kabur. Tapi pengungsi kan capek pak. Ini ngurusin Nah, negaraan ini pak. Ya Allah, Pak, ribetnya. mulai Kenceng suaranya lebih kenceng. mulai ya tadi bareng kemana tadi Lanjut. kewarganegaraan, keluarga negara pendidikan. Kita nih pengungsi, saya akan kalian jadi pengungsi ceritanya nih. Saya nih, Nggak sini kebayang. konflik diem anda. Sini konflik. Terus kita kabur, berarti kan kita tidak mengakui keluarga negaraan di sini. Kita kabur, kita melarikan diri dari negara sendiri. bentar kan kabur kan itu bukan melarikan diri tapi mencari keamanan. ini Iya, itu bukan betul. menolak kewarganegaraan negara asal tapi mencari perlindungan sementara Ah. biarpun kata sementaranya tuh belum pasti berapa tahun berapa window belum tahu Nah, itu dia. Ya. Makanya kita kan jadi bingung nih, nggak mungkin pulang nanti konflik masih terjadi. Pergi ke sana keluarga negaraan nggak beres-beres, nggak diakui sama negara sebelah. Oh jadi Kita di negara A bingung. negara asal nggak diakui, negara B negara tujuan nggak diakui. Jadi gitu. kebingungan Iya. sebagai pengungsi. Pengungsi kita kan jadi nggak jelas oke. keamanannya, pendidikan, ekonomi apapun. Oke. Ya dia Harapannya buat diri sendiri ataupun misalkan buat sanak family misalnya yang sedang bermigrasi. Buat diri Santai sendiri aja, harapannya ya semoga diri ini kuat pak. Oke. Capek. Iya. amin Kok diaminin sebagai pengungsi perang doang perang. Abu bin Anas, Abu bin Allah, was down. ayo Hanas Ayo Anas. oke sudah didengarkan ya poin dari Ya. Bapak ini mantap sih. kita loncat ke Iqbal Boy di sini Boy. Iqbal Boy Sebagai militer. enggak Apa nih? Sebagai pengungsi. Sebagai pengungsi. manusiaannya di mana gitu kan Militer terus. Anda militer aja ngungsi. ini bajunya di sanaan dulu Ada apa nih? Ada apa dengan baju ini? Hati-hati Anda. Tapi biar di-upload hidup bang. Hati-hati Anda. soalnya sih cuma hijau loren doang tapi maknanya hegemoni Waduh. Hegemoni menipu. Wadaw. Ini maknanya ini. Dia bisa Dituduh makan, weh. Hati-hati. Makar. Makan, itu makan. Ya lucu sekali. lanjut Jika saya sebagai pengungsi ya, perspektif saya sih, ketika saya berpindah gitu dari negara asal saya ke negara yang dituju, misalkan di film itu di negara Libanon gitu. Yes, maksudnya saya pergi ke sana tuh ada tujuan lain, yaitu menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. ya Gitu. betul Ketika saya tidak diterima ya otomatis sedih lah, pasti sedih. Namun semisalkan saya gitu sebagai pengungsi diterima di negara tujuan saya sendiri harus tahu diri gitu bahwa saya adalah pengungsi ke situ. Makanya saya tidak bisa semena-mena lah ketika saya diterima oleh pemerintah. Dalam segi humanis ya pastilah pemerintah harusnya menerima gitu. Karena nilai nyawa dibandingkan dengan nilai uang ya lebih berharga nyawa jauh. Ya. Betul. Yang kebayang sama saya kayak gitu ya. Kayak harusnya diterima lah. ya Ya. Harusnya. nah, ini dia mau menekankan ya bukan masalah apa sih keberanian ataupun rasa malu pengungsi itu
haknya sudah dijamin sama PBB. Pengungsi itu Betul. masyarakat yang apa sih? Butuh perlindungan. Ya, dia tuh pergi ke negara orang, dia tuh pergi ke daerah lain. Itu tuh bukan tanpa alasan ya. Bukan karena pengen ke negara maju atau negara yang keren, enggak gitu. Jalan-jalan. Dia tuh ada alasannya. Dia tuh ngerasa gak aman di negara masing-masing karena konflik ras, karena konflik agama, karena konflik nasionalisme, ataupun karena kelompok tertentu gitu kan. Jadi ya hak sebagai pengungsi itu udah ada, udah tertulis di Konvensi Jenewa tahun 1951. Nah itu tuh harus dicatat gitu kan. Nah kita lanjut ke Facebook sini. Ya coba Anda menjadi pengungsi pas play dulu. Ya gimana ya, saya juga bingung kalau saya di pengungsi gimana. Ya mungkin kalau saya sih, ya kalau saya di pengungsi sih ya sama kayak kalian berdua sih, ya malah gitu kan ya. Oke, stop dulu. 5 menit. Nah, Mulai. ya salah. Kalau lagi tadi Oh, tadi iya. tadi mati lagi gitu kameranya. Ya biasa kan. Kita mulai lagi. Ya kalau bisa mah subscribe, nonton. Subscribe. Biar bisa enggak bukan menuntut Anda subscribe. Ngerti lah. Oh iya. Ngerti. Ini Buat beli nggak kamera. kalau bisa sih pasti bisa lah. Cuma di Pencet doang gitu. Ya, bukan pengen ini maksudnya kamera ini. subscribe. Nah, ini Anda, penonton. Tolonglah. Oh. Ya. Gas mulu bang. Lanjut. Bentar, subscribe. Anjay, mau banget. Buat beli kamera baru guys. Bosen pakai kamera SD mulu. Lanjut. Ya gimana ya? Ya mungkin buat beli. Ya kalau dari pandangan saya sih, saya mau kalau jadi pengungsi nih ya, saya pengungsi nih. Saya tertindas. Saya mendirikan. Saya negara sedang perang lah perang. Ya. Saya mencari perlindungan ke negara lain. Dan apa yang saya tekankan atau apa yang saya inginkan adalah bagaimana orang-orang di luar sana atau orang-orang yang ada di negara yang lain atau orang-orang internasional, orang-orang yang banyak itu, apakah mereka bisa bersimpati atau peduli gitu pada kami gitu, kami yang mengungsi ini gitu kan? Ini nih yang pakai baju luar pura-pura nangis. Apa maksudnya apa nih? Injek. Oh gitu. Ya, awak ini simulator. Ini bukan acara gimmick. Anda ini kita sedang membayangkan jadi pengungsi kan? Serius dong, Serius. Ini masalah humanitarian. Tidak ada lawakan Facebooker, tidak ada di sini. Ya yang saya pengen tekankan sih gimana gitu orang-orang ngelihat kita kan kayak gini gitu. Gimana gitu orang-orang ngelihat kita yang terusir di tanah kita sendiri dan kita mencari tempat tinggal, kita mencari tempat yang layak, yang aman buat kita buat berkeluarga, buat bekerja, buat menyekolahkan anak-anak contohnya. Kan para pengungsi itu seperti itu kan. Ya saya ingin warga-warga internasional lebih sadar gitu bahwa di luar sana itu ada gitu, di luar sana itu ada gitu, bahkan orang yang tidak punya rumah kan seperti begitu. Di saatnya kita tertawa-tertawa dan senang-senang seperti Facebooker, di saat itu juga ada orang yang menderita, iya, yang sangat menderita malahan, bukan menderita doang gitu. Ya. Buat hidup aman juga gak bisa gitu kan. Iya. Jangankan buat mewah-mewahan. Iya. Jadi saya sebagai pengungsi di sini nih, saya meminta orang banyak, orang nasional gitu, untuk lebih melihat, Lebih Ya. terbuka lagi. Empatinya terhadap sesama manusia. iya seperti begitu. Ya. Bahkan di dalam film ya banyak anak-anak kecil. Ya. Itu masa Buat depannya masa masih depan. panjang gitu. Di mana? Future leader. Asli. Lane of change. Selesai? Selesai. Loncat ke Remy Moore. Kalau saya ya ini pribadi banget ya berarti ya. Pribadi bisa nggak tuh sih? Entah Pribadi apa. sebagai pengungsi. Sampai dah. Bebas ya. Kalau orang jadi pengungsi, ya orang mah kalau misalkan ya oke lah misalkan di negara ini gak aman, misalkan negara mana sendiri. negara asal gak aman karena misalkan ada peperangan konflik gitu. Orang pindah ke negara B. Negara B ini nggak diterima. Ya kalau saya mah ya di sini aja gitu. Bikin ini negara baru di sini.
Oke. Kan ada jangan sini bikin negara baru. Sak. Ini kesini tuh lewatnya laut. Anda mau di tengah laut ngapain? Ya, ini mau motor gol gitu. Jadi soalnya gini, saya ngeliatnya gini ya. Ketika kita nggak diterima di satu negara, terus di negara yang lain juga nggak diterima, gitu. Otomatis kan kita seakan-akan nggak diterima oleh alam ini kan. Iya nggak sih? Iya. Jadi kita tuh nggak bisa melawan alam gitu. Oleh Kita nggak alam bisa atau melawan manusia. Ya kita nggak bisa melawan hegemoni kekuasaan. Wih. Karena kenapa? Masyarakatnya masih menerima hegemoni itu. Kita sebagai pengungsi mau tidak mau akan menderita. Ya kuncinya itu, memaafkan penderitaan atau tenggelamkan penderitaan itu. Gitu. Anjay. Gitu. Kalau misalkan kita memaksakan gitu, demo terus-terusan atau pengen masuk ke negara ini, terus ditolak terus, salah siapa? Kalau selain dari PBB ya, selain perjanjian PBB, ini mah hak pemerintah atas negaranya sendiri. Kita masuk bukan negara itu diusir, bagi saya wajar. Oke, hop. Bagi saya Hop, wajar. hop, hop. Iya, Hop, hop. Aduh. Oke, itu mati kameranya. Lanjut lagi. Kameranya mati lagi. Nah, tadi kan kayak saya itu ketika di negara A nggak diterima, negara B nggak diterima, otomatis orang sebagai di negara asal gitu nggak diterima negara B ya wajar karena pemerintah gitu punya haknya masing-masing gitu. Keluar dari perjanjian atau peraturan PBB gitu. Pasti kan ada yang membangkang gitu kan negara-negara gitu. Lebih baik tidak diterima bagi saya daripada pas diterima dimanfaatkan, dieksploitasi tenaga kita tuh. Mendingan kalau pernah diterima misalkan perang ya udah daripada kita pura-pura diterima, pura-pura disayangi tapi dimanfaatkan. Mending kan saya tenggelamkan penderitaan. Lebih Tuh. baik. Iya, bagi saya kayak gitu. Selain membuat negara di laut itu. Gitu. Begitu lah. Oke. Sedikit serius sih. Oke. Seandainya manusia bisa sepasrah itu bisa Ya. ada kehidupan. Ya itu utopia juga. Tapi lebih utopia kalau semua negara sadarkan kemanusiaan itu tidak mungkin. Karena hegemoni kekuasaan masih terlekat di kepalanya, duit. Kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan pasti harus ada yang direlakan. Seperti itu. Saya jadi ingat kutipan dari Buddhis, dari Buddha sih, kayak manusia tuh nggak bisa keluar dari kejahatan karena kejahatan itu ada di sini. Nah, itu dia. Ya. No escape ya. Nah, itulah kurang lebih. Oke, itu dari perspektif pengungsi ya. Dari gimana pandangan humanisnya dari ini kan udah dijawab. Kita langsung ke topik selanjutnya, yaitu gimana sih dari pandangan negara, dari pandangan nasionalisme. Mereka kan punya hak buat gak ramah sama pengungsi. Jadi gitu kan, seandainya misalkan kalian pemimpin dari negara yang dikunjungi oleh pengungsi, menarik nih. Saya pengen mendengar bapak yang goreng-goreng ya. kita dengarkan dari Bapak Muhammad terlebih dahulu. Coba. Saya sebagai pemimpin. Iya, sebagai pemimpin. Ayo cepat. Megang kekuasaan. Katakanlah xenofobia, anti orang asing. Oh itu buang saja. Negara kita dulu bisa. Menarik. Kalau saya jadi pemimpin, ya iya juga sih. Lihat dulu kondisi negara saya, Pak. Kalau negaranya sendiri masih berantakan, apalagi soal kemanusiaan. Dalam internal negaranya nih, internal negara, kemanusiaannya masih bobrok. Ya, gimana kita mau menyelamatkan kemanusiaan yang lain? Nanti yang ada nambah repot kita. Yang internal aja belum beres, itu yang eksternal mau masuk diurusin juga. Dia diusir. Capek. Diusir pengungsi masuk diusir. Nggak diusir, ya nggak boleh masuk lagi. Sama. Ya, iya, gitu lah. Ya, oke. Berarti Anda tadi sudah mengesampingkan empati yang tadi ya? Iya, ya kan dia lagi. Kontradik itu kan saya sudut pandang dong. Oh, Sudut oke, pandang oke, dong. oke. Anda
sudut pandang saya jadi pemimpin beda. Oh iya, emang gitu sih ketika Mana kita profesi ya? sekarang membicarakan memperjuangkan humanis, tapi ketika kita menjadi kuasa itu hilang. Iya, kayak dulu itu ya. Iya. Aduh, boy. Makanya lah ya udah Iya. nggak usah pegang-pegang kekuasaan lah udah. Itulah apa konservatif. Biar mau anak. Aktivis jadi selebgram. Iya. Memperjuangkan mahasiswa tapi lewat mobil. Iya. Jadi endorse Shopee dong. Mas Abra. Sudah mengerucut itu. Topik kayak itu yang Sambil itu kayak ada gini. di konten kami yang sebelumnya bisa dilihat. Promosi. Ada cerdas ya. Reformasi di Shopee tulisannya di sini. Ya itu biasalah. Apa sih aktivis narsisme itu narsistik Ya, itu buat ketika aktivis HAM menjadi hama. Aduh. ya itu Keren. padahal kan bisa ya enggak kekuasaan kepedulian di mix itu bisa Bisa. sebenarnya Idealnya. cuma ya kalau misalkan aktivis kayak kontol gitu ya dia Tip. Enggak ganggu gua. lawak Ini simulator ya. Kameramen. kita lanjut daripada kita bahas kemana-mana Lagian lebar melebar Langsung. mati. Mana ini mulai? pindahin ke Bapak Loreng. Boy di sini yang mewakili Koramil Kalau saya jadi pemerintah nih, ya kalau saya jadi pemerintah ketika saya punya uang lebih, ada punya alokasi dana lebih gitu, alokasi yang sedikit tidak diprioritaskan untuk negara, misalkan negara saya udah sejahtera, ya saya kasihlah seperlunya dan seadanya, Secukupnya gitu. juga. Secukupnya. Kalau misalkan ada dana lebih ya saya buatkan camp pengungsi. Bukan camp konsentrasi. Ya intinya seperti itu sih, lebih ke rasa empati saya tuh sesama manusia, kan saya juga pemimpin kan manusia. Oh iya. Tidak ada bedanya gitu. Kalau perspektif saya mah ya gitu. Bagus sih ketika pemimpin masih ada bahwa diri manusia bukan Tuhan, itu bagus. Nah, Tuhan mah tahu waktu. Yang bisa menentukan hidup ada depan yang bilang seseorang gitu. Tuhan itu dekat sedekat nadi Betul, sedekat nadi. Makanya manusia itu sesombong apa sih derajatnya gitu kan? Derajatnya setinggi apa sih sampai bisa melupakan manusia-manusia yang lain gitu. Kalau saya jadi pemimpin ya, saya sebisa mungkin membantu walaupun negara saya diprioritaskan. Takbir. Iya. oke Kan kurang belajar. Coba nomor 1 ya. menarik ya. Bisa dilihat poin-poin dari masing-masing di sini sebelum loncat ke sebelah kanan saya harus diketahui ya Kanan. Dia agak sensitif. arah tangan saya kan Iya, kanan kiri Dia agak sensitif sama yang kanan-kanan. enggak saya gak mewakili kiri atau kanan, saya hanya manusia biasa Anjay, Bapak. bisa dilihat di film itu kan di sini tujuan dari pengungsi dari Timur Tengah kebanyakan ke Eropa kan, khususnya Jerman sama Inggris. Nah Eropa tuh punya kebijakan yang menarik. Eropa tuh welcome ya, dia tuh bener-bener demokratis banget ya. Dia tuh welcome ke pengungsi dan dia tuh mau buat bantu tempat tinggal sama bantu untuk pengungsi bangun ekonominya masing-masing. Saya calon pemimpin Eropa. Itu kalau misalkan angka pengungsinya masih kecil. Iya. Itu masih bisa diperhitungkan lewat kalkulasi yang di atas sana, gak tahu itu di negara. Tapi kalau misalkan kalkulasinya udah jutaan atau misalkan ratusan ribu, kan beda lagi kan. Ada yang harus dipertimbangkan yang lain. Tadi kan gak masuk akal juga gitu ketika katakanlah di sini saya mengungsi nih ke Amerika atau ke Eropa gitu, saya sendiri nggak bakal diterima. Di sini maksudnya bukan sendiri, tapi gini, misalkan cuma 500 orang misalkan. Itu masih bisa ditolerir lah sama tujuan negara tujuan kan. Ini oh ya Masalahnya kenapa? kan Iya, kenapa? gimana terus tunggu misalkan negaranya udah pulih bisa dipertanya pulang lagi. Paham. Kalau misalkan case nya udah
gede, udah ratusan ribu. Sementara negara-negara Eropa kan kita tahu secara geografis mereka kecil. Oke lah, misalkan mereka punya dana yang besar atau misalkan udah sistemnya udah tertata, tapi kalau misalkan orang yang korban kekerasan di sana harus pindah dengan jumlah yang besar, itu ada PR yang besar banget di sana. Sorry. Itu. Jadi kalau misalkan Eropa nih, dia tuh emang udah welcome sama pengungsi, tapi kalau misalkan udah kebanyakan ada yang harus dipertimbangkan. Ya, lanjut. Bapak Big Smoke di sini. Ya, kanan. Ya, sebelah kanan. Sisi kanan tuh. Sisi kanan tangan saya. Iya. ya kalau bagi saya gimana ya? Setengah menit. Hah? Setengah menit apaan? Ngomong udah. Ya gimana ya? Tadi saya gimana terus? Ya Gimana? kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya ya itu mereka juga manusia gitu. Ya, Betul, karena siapa binatang. Mereka manusia, Bu. Iya, tapi yang ngusirnya, yang menolak itu yang binatang. Ya nggak bisa disamakan gitu lah. Ya, tapi dia manusia. Kalau perspektif itu, kalau yang pengungsi manusia, yang menolaknya itu bukan manusia. Oke, sebenarnya Anda oke. Oke, stop. Oke, lanjut. Oke. Kamera mati lagi, udah diingetin berapa kali udah. Lagi. Ya pokoknya ya subscribe. Bersabar. Lanjut. Jadi ya masalah di sini harus dibagi-bagi dulu kan. Masalahnya apa aja kan? Negara yang dituju oleh mereka itu kan seperti apa dulu gitu. Sekarang di saat mereka datang, contoh misalkan saya pemimpin negara Eropa contoh. Ya mereka datang ke negara saya, yang menjadi permasalahan mereka kan pertama pasti yang menjadi inti dasar dari apa yang mereka cari dulu kan itu keamanan dan tempat tinggal. Ya. Dari sana kan. Mungkin itu untuk beberapa waktu dan jumlah penduduk yang nggak terlalu banyak, jumlah pengungsi yang nggak terlalu banyak yang mungkin bisa diprogramkan, bisa diatur. Tapi kalau terlalu banyak kan itu sulit juga kan. Nah dari situ, dan yang ketiga adalah masalah budaya. Otomatis saat mereka datang ke daerah kita atau daerah tempat mereka mengungsi, daerah tempat mereka yang dituju itu pasti mereka membawa budaya mereka juga. Dan tidak semua orang di tempat yang ingin dituju itu ingin budayanya bercampur dengan budaya mereka. Apalagi ya mungkin bila kebanyakan itu hegemoni orang sana kan melihat budaya yang contohnya yang menuju kepada Islam, contohnya mereka banyak memandang sebelah mata kan seperti itu. Ya itu yang sulit seperti itu gitu. Berarti masih mengintimidasi gitu ya? Iya. Ada stereotip. Islamofobia. Iya, ada Islamofobia juga di sana. Ya memang mungkin bagi orang Islam yang lahir di Eropa atau memang sudah dari di Eropa sejak lama gitu, mungkin mereka tidak akan terlalu Mempermasalahkan. masalah. Seperti saya waktu itu di YouTube pernah lihat di Inggris ada imigran dari Timur Tengah. Mereka itu mendapat kursus bagaimana memperlakukan wanita di Barat. Seperti itu. Itu karena mungkin ya bagaimana pandangan mereka melihat orang yang di Timur Tengah contoh memperlakukan wanita seperti apa kan itu yang feminis. Mungkin kalau di Barat itu sudah feminismenya sudah tinggi gitu. Beda memperlakukannya kan gitu kan. Ya mungkin masih ada xenofobia itu tadi dikatakan oleh Bapak di sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri jelas itu. Tapi kalau menurut saya saya lebih setuju melihat Jerman bagaimana seperti itu. Ya program-program untuk imigrannya sangat jelas dan sangat bagus dan Jadi meskipun kalau kesini-kesininya jadi banyak kriminalitas tinggi gitu, tapi di sana gitu kalau misalkan bukan hanya Jerman contohnya gitu, negara-negara yang lain bikin program yang sama kayak negara Jerman itu ya menurut saya sih bisa gitu disebarkan aja gitu, jangan di satu negara itu programnya bagus terus jadi semuanya ke situ ya sama aja chaos kan gitu. Tapi bagaimana kalau di sini sama programnya teratur ya pasti semua juga bisa lebih aman, nyaman, tentram, gemah, ripah, repeh, rapi di bawah bukti. Tidak berpusat di satu negara gitu kan, harus menyebar khususnya negara yang paling dekat sama lokasi yang bermasalah gitu kan, kayak Jordania atau kalau misalkan di Rohingya ke Malaysia, ke Indonesia juga bisa ke sini.
Gitu. Lanjut. Kalau Mas Yayan refill review nastar. oh nastar ya. Ya kita ini disponsori sama kue nih dari Cianjur. Si ulang. Jadi kalau menurut orang mah ya, kalau orang jadi pemerintah gitu, ya tadi yang dibahas juga poin dari Dispol sama Rakai negara Eropa itu agak berbeda juga. Tapi yang saya tekankan kalau saya jadi pemerintah gitu, kalau ini kalau kayak saya tegangkan. Nanti kalau misalkan ada pengungsi nih mau masuk ke negara kaya gitu, ditanya dulu, diinterogasi dulu, kenapa mau masuk, kenapa negara ini, kenapa nggak negara lain, ditanya dulu, alasannya kenapa. Kalau misalkan alasannya kami maju ini, oh nggak bisa, berarti Anda egois, Anda pengen mencari kenyamanan doang, bukan kedamaian yang Anda inginkan, tapi kenyamanan ya tuh. Kenyamanan, maksudnya kenyamanan itu ekonomi yang mapan, hidup bahagia, foya-foya, bukan memaafkan penderitaan tapi melupakan penderitaan untuk agar mencari kebahagiaan. Salah itu menurut saya. Tapi ketika orang itu dia masuk misalkan ke negara saya gitu, ketika ditanya saya mau cari keamanan, oke. Kenapa negara saya? Alasannya rasional misalkan, karena ini negara terdekat, oke, diterima sama negara terdekat. Oke. Tadi sampai oke, subscribe. Subscribe. Ini kameranya rusak. Anda menonton. Lanjut. Sih ngajak dulu sih mas. Jadi kan tadi ketika si pengungsi mau masuk ke negara saya, ketika dia tujuannya nggak jelas atau egois gitu. Kalau saya mau menerima ketika dia berargumen bahwa negara ini paling dekat untuk sementara gitu. Dan ketika negara yang terdekat selain negara saya, misalkan negara saya udah penuh nih, oke, negara saya udah penuh gitu, pindah ke sini ya yang masih kosong. Nah selain aspek dari itu, aspek dari pengungsinya yang saya tanyakan juga ke warga negara saya, kalian menerima enggak? Kalian mau enggak orang-orang ini mengungsi ke sini? Jadi ketika mayoritas orang-orang menerima, oke, saya mau, saya misalkan masyarakat saya kemanusiaannya tinggi, saya menerima apapun konsekuensinya, saya menerima budaya yang baru, apapun yang baru, kriminalitas yang menaik, mereka terima gitu. Karena yang saya tegakkan itu misalkan kemanusiaan, oke. Jadi saya menjadi pemimpin yang amanah. Jadi berdasarkan aspirasi masyarakat saya. Gitu. Ketika warga negara atau rakyat saya mengatakan A, saya ikuti A. Ketika B, saya B. Jadi kekuasaan tidak sepenuhnya dari saya. Saya cuma menentukan apa yang rakyat saya inginkan. Menegangkan, Ya, menegaskan. seperti itulah. Kalau rakyat Anda menginginkan tidak boleh gimana? Menginginkan tidak boleh maksudnya. Ya tidak boleh. Melarang, menginginkan tidak boleh. Iya, maksudnya menginginkan agar rakyat datang gitu Anda contohnya. mabuk. Ya, Kreto, apa Anda? Mabuk. Enggak. Mau Jadi sih mau. ya itu ya. Jadi saya bisa berargumen, bukan saya yang tidak mau, rakyat saya tidak mau. Gitu. Saya dipilih atas rakyat. Tapi kan saya kata gini. rakyat. Gitu. Pengungsi itu di negara tujuannya itu gak nyampur loh. Gak nyampur sama warga negara aslinya. Bahkan buat ekonomi juga mereka bangun ekonominya sendiri. Dia itu cuman ini wilayah administratif negara A, tapi nggak berafiliasi sama negara itu. Dia itu cuma numpang aja gitu, coexist gitu kan. Kayak nggak semata-mata ikutan negara ini jadi so-soan. Gua Jerman misalkan nggak gitu. Iya. Jadi ya itu sih yang Posisinya seperti ada dan tiada. Iya, maksud saya kenapa saya menanya dulu ke rakyat saya itu kenapa? Karena sentimen mereka akan menghancurkan pengungsi itu, akan menindas gitu. Kalau mereka misalkan mereka nggak mau tapi saya memaksa menyetujui itu kan bahaya juga. ya. Bukan hal yang tidak mungkin para pengungsi itu diserang oleh warga saya gitu, rakyat saya. Jadi Bukan hal yang tidak dimusyawarahkan mungkin. dulu. Dimusyawarahkan dulu. Jadi Anda memilih daripada mengedukasi warga Anda untuk bertindak benar lebih menuruti mereka gitu. Iya. Soalnya Bukan kenapa? mengedukasi mereka. Bukan seperti itu, Bapak ini kenapa ya? Emosi. Emosi. Bukan saya Kalau tidak mau. misalkan Anda punya rakyat yang xenofobia, Anda ikuti mereka bukan untuk Bukan masalah itu. Saya berasumsi ketika orang ingin mengungsi ke negara saya sudah maju, berkembang.
atau katakanlah maju, otomatis pikiran mereka pun maju, pikiran masyarakatnya. Jadi saya tidak perlu mendidik lah orang, mereka yang mendidik saya, mereka yang mengkritik saya. Jadi kan ketika negara saya katakan negara yang belum maju lah. Indonesia, ya berarti Indonesia maju, pinter-pinter kok orangnya. Benar, terus 62. Benar menipu. Iya. ya cepat lanjut. Iya, jadi ketika pasti saya melihat negara saya juga, mereka mau masuk ke negara saya pasti ada keinginan yang besar untuk makmur di situ, untuk menjadi keamanan, kenyamanan. Mana mungkin mereka mau ke negara yang miskin, negara yang kriminalitas tinggi. Sebelum mereka masuk pun saya mikir, kalau kita masuk situ pasti habis. iya Katakanlah sama rakyat di situ, misalkan negara saya barbar kaumnya, katakanlah saya mengizinkan, sama saya mengedukasi, oke saya mengizinkan, saya udah mengedukasi, tapi kalau kesadaran kemanusiaannya masih kurang, disiksa di pengungsi, diserang, realistis lah ya. dia dibakar. Yuk mulai. kabar aing mah keseluruhan film Mulai. Nges mulai. Oh, mulai. Tadi film itu ya kamera mati. nya hitungna amanat mudahkan efektifna yang kurang kumaha Iya, guys mulai. ya balik ke sikan itu Ya, so. Ya. iya goblok hostna Iya. Ya, jadi kita udah bahas tadi panjang lebar tentang masalah film gitu. Ya, walaupun masih menurut saya sih masih agak kurang gitu. Secara keseluruhan topik itu kita bahasnya, tapi ya Ini topiknya benar-benar gede banget lah buat diomongin beberapa menit di satu video doang sebenarnya. Cuman ya kita dibatasi sama ya kita itu lagi bahas film ini loh, bukan topik ini secara generalnya gitu kan. Gitu. menurut saya sih kalau kita misalkan ngebahas film ini gitu tentang kemanusiaan gitu, sampai kapanpun sejam 2 jam bakal beres. Ya itu jangankan kita di sini yang bisa ngejabarin gitu kan. Itu tuh PR umat manusia saat ini. PR saat ini maksudnya itu. Apa boleh buat ngomong? Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, ditonton aja langsung filmnya. Tonton Ya. Harus Nanti ada di bio. Di Deskripsi itu, Bray. IG bio mah. Video. Deskripsi. Oh, Saya. Ada deskripsi. nggak terus bajai ya. deskripsi oke. ya link filmnya bisa dicari sendiri ya di Google. Itu kan kita nyuri lah ya, nyari karya orang suaranya. Salah juga sih, tapi gimana Cuman lagi? ya gak apa-apa lah. Judulnya lah. Kita cari apa sih, ngehiburnya gimana gitu kan, terus edukatifnya gimana, afektifnya gimana gitu kan. Emang sih menyolong film itu salah, tapi lebih salah itu tidak menyampaikan hal ini gitu. Tidak mengapresiasi. Ya, tidak mengapresiasi, tidak menyampaikan kemanusiaan itu. Ya terlebih film ini tuh bukan film box office yang ngejar keuntungan. Sutradaranya AIWW itu bikin film itu buat awareness buat warga dunia lah istilahnya, bukan buat bikin film ini naik tangga Hollywood enggak gitu. Paket. Ya sebenarnya dibuat bukan bisnis lah, motifnya bukan bisnis. Anda penonton saya mau pesan sebentar. Pesannya pas Pesan goreng. apa, Jowo? GoFood. Punten GoFood. Anda kalau para penonton masih belum bisa open minded, Waduh. belum bisa menerima pendapat-pendapat orang-orang makhluk ini, tolong lebih baik tidak ditonton. Anjir. Waspada. Ya, nanti kalian malah apa ini? Demo. Nanti malah kita yang kena. Mending nggak bisa nonton kalau Anda tidak terbuka. Tolong nggak? Ya, jadi jangan gampang tersinggung lah, atau merasa ya pasti gitu. Ya asumsi namanya juga. Pemikiran segelintir. Belum. Pendapat bentuk dari demokrasi itu. Betul. Demokrasi. Oke. Demokrasi. Sudah, Enggak lanjut. Ya, mungkin kita udah sampai di akhir video ya. Mungkin ada simpulannya ya, film ini sangat layak ditonton buat semua orang, apalagi buat kamu yang concern di masalah-masalah manusia saat ini. Kamu yang jadi masa depanku. Ai. Gak ada. ya. Curhat. Ya seperti itu ya. Pribadi. Film ini tuh layak banget ditonton, bahkan ya harus lah
biar kita tuh peduli sama orang gitu kan, apalagi isu ini tuh bukan ada di jauh sana aja loh gitu kan, ada di sekitar kita gitu kan, ada ketidakadilan, ada yang ditindas, jadi kita harus lebih aware lah kayak gitu. Rasis juga harus dihilangin. Ya, idealnya seperti itu. Terus buat yang topik yang tadi, semoga pengungsi yang masih ada di tempat pengungsi sekarang cepat kembali ke negara asalnya. Terus konflik di negara asalnya juga semoga semakin mereda dan bahkan tidak ada lah, Amin, amin, dikurangi gitu kan. Amin. Para penguasa di dunia itu nggak harus berperang satu sama lain gitu kan, harusnya ya membangun terus gitu kan, kayak gitu. Terus dari segi PBB juga lebih tegas ke negara di dunia ini gitu kan, lebih ya regulasi antar negara gitu kan, antar masyarakat kayak gitu. Dikuatkan lah. Video ini mau ditutup sama kutipan dari penyair Suriah ya, Stop dulu. namanya Nizar Kababani. Stop dulu. Lanjut. Hei, kameramen. Apa sih? Apa sih? Kutipan dari penyair Suriah namanya Nizar Kababani. Bunyinya cuma dikit sih. The secret of our tragedy, our shouts are louder than your voices, our swords are longer than we are. Anjay, jangan lupa subscribe buat beli kamera. Kamera baru. Terima kasih.